Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang lembaga sosial, ekonomi, dan lembaga sosial pendidikan. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas lembaga keluarga dan lembaga agama. Mari kita lanjutkan pada lembaga sosial yang lainnya. Namun sebelum kita lanjut pada materi inti, maka kalian seperti biasa harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada sesi kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Harus dapat menguraikan pengertian lembaga ekonomi. Yang kedua, menyebutkan fungsi lembaga ekonomi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian lembaga pendidikan. Yang keempat, menyebutkan fungsi manifest lembaga pendidikan. Yang kelima, menjelaskan fungsi laten lembaga pendidikan. Yang keenam terakhir, menguraikan apa itu pengertian fungsi manifest dan fungsi laten. Mari kita lanjut pada pembahasan kita. Sekali lagi, tema kita kali ini adalah tentang lembaga sosial ekonomi dan lembaga sosial pendidikan. Kita bahas satu persatu apa itu lembaga ekonomi. Nah, lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kehidupan hidup sehari-hari. Lembaga ekonomi lahir sebagai suatu usaha manusia menyesuaikan diri dengan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang berkaitan dengan pengaturan dalam bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera. Lalu lembaga ekonomi bertujuan mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lalu di sini ada beberapa fungsi lembaga ekonomi. Secara umum yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Perkembangan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang positif. Kita bahas fungsi lembaga ekonomi. Di antaranya adalah antara lain. Yang pertama, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Kemudian yang kedua, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang ketiga, memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, Yang keenam, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketujuh, memberi identitas bagi masyarakat. Nah, ini adalah contoh gambar lembaga ekonomi, di mana lembaga ekonomi yang Ibu gambarkan di sini adalah di pasar pasar tradisional. Nah, lembaga-lembaga ekonomi yang lainnya banyak karena di dalam mencapai kehidupan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan tentu manusia harus bekerja. Nah, dengan demikian lembaga ekonomi hadir untuk menjawab dan untuk memenuhi kepentingan manusia mencapai kesejahteraan. Nah, lembaga sosial yang akan kita bahas yang kedua adalah tentang lembaga pendidikan. Kita bahas mengenai pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Nah, itu menurut undang-undang. Sekarang dalam Kamus Bahasa Indonesia tentang pengertian pendidikan, pendidikan berasal dari kata didik. Kata ini mendapat awalan kata me sehingga menjadi mendidik. Artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Kemudian kata pendidikan atau education berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang artinya pendidikan merupakan proses membimbing manusia dari kegelapan menuju kecerdasan pengetahuan atau dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu beberapa arti dari kata pendidikan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lembaga pendidikan? Nah, kita bahas bersama-sama. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan formal, mulai dari jenjang prasekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. Nah, ini diantaranya adalah beberapa pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal terpenting dalam masyarakat kita ialah sekolah, yang menawarkan pendidikan formal mulai dari jenjang prasekolah sampai jenjang ke perguruan yang lebih tinggi. Kemudian, lembaga pendidikan juga merupakan sebuah institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan mengenai kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Sehingga selain sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, terdapat pula pendidikan non-formal. Misalnya kursus bahasa, kursus komputer, kursus informal, dan lain-lain. Kemudian pendidikan informal, pendidikan yang terjadi di dalam keluarga. Jadi jenis-jenis pendidikan itu ada yang diselenggarakan secara formal, kemudian yang kedua secara non formal, yang ketiga secara informal ya. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan manusia terhadap pendidikan. Lalu apa fungsi lembaga pendidikan? Nah, di sini fungsi lembaga pendidikan ada dua macam ya, yaitu yang disebut dengan fungsi manifest dan fungsi laten. Kita bahas apa perbedaan antara fungsi manifest dan fungsi laten. Nah, fungsi manifest adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Menurut Horton dan Han dalam Kamanto Sunarto tahun 2004, bahwa fungsi manifest lembaga pendidikan antara lain sebagai berikut. Jadi Ibu ulangi bahwa fungsi manifest itu adalah fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Anak itu harus apa, harus bagaimana, dan lain sebagainya. Berarti itu ada dalam fungsi manifest. Kita bahas. Kita lihat apa fungsi manifest lembaga pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan berbekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah, maka seseorang siap untuk bekerja. Bisa dipahami ya, setelah lulus nanti di dalam lembaga pendidikan, anak itu siap untuk mencari nafkah. Yang kedua, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Jadi dikembangkan bakat seseorang di dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga, melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Contohnya pada akhir tahun pembelajaran,
Nah, itu suka ditampilkan berbagai macam kreasi tarian, kreasi siswa, drama, kemudian operette dan lain sebagainya. Itu melestarikan kebudayaan masyarakat. Ya, kemudian juga tari-tari daerah, tari-tari tradisional. Kemudian ya banyaklah yang ditampilkan fungsi melestarikan kebudayaan masyarakat ini. Kemudian yang keempat adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jadi sebagai anak terdidik, anak terpelajar, anak yang setelah mengenyam pendidikan tahu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi diajarkan bagaimana dia harus partisipasi dari negara kita dalam negara demokrasi. Jadi fungsi yang keempat adalah menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Oke, kita lanjut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi laten pendidikan. Apa itu fungsi laten? Nah, fungsi laten artinya adalah fungsi yang tidak disadari. Kalau tadi manifest, fungsi yang ada dari dalam kurikulum itu sendiri. Kemudian fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dari lembaga pendidikan. Apa saja fungsinya? Yang pertama, mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya, karena yang berperan saat pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. Jadi bisa dipahami ya, dari pagi, dari malam sampai pagi itu ada di rumah. Kalau selebihnya dari jam 6 atau sampai jam 4 sore itu pengawasan orang tua, itu pengendaliannya diserahkan kepada lembaga pendidikan. Jadi diawasi oleh para gurunya. Yang kedua, mempertahankan sistem kelas sosial. Lembaga sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan karena para anak didiknya untuk menerima perbedaan status yang ada di masyarakat. Sekolah dapat diharapkan menghilangkan perbedaan kelas sosial berdasarkan status sosial peserta didik di masyarakat. Jadi di dalam sekolah itu disadarkan bahwa ada anak orang kaya, anak orang miskin setelah masuk sekolah sama, tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, memperpanjang masa remaja. Artinya, adanya sekolah memungkinkan diperpanjang masa remaja dan penundaan masa dewasa. Ingat ya, kalau yang bersekolah itu berarti umurnya 17 tahun baru tamatan SMA. Setelah itu melanjutkan, kalau yang tidak melanjutkan mungkin setelah 18 tahun bisa dinikahkan. Apabila yang dilanjutkan ke perguruan tinggi, maka masa dewasanya itu akan diperpanjang. Karena di sekolah perguruan tinggi misalnya dari 18 tahun sampai 24 atau 23 atau 22. Nah itu jadi akan memperpanjang masa remajanya. Itulah fungsi laten dari lembaga pendidikan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi harus sama dengan tujuan pembelajaran. Sesi evaluasi yang pertama. 1. Apa pengertian lembaga ekonomi? 2. Sebutkan fungsi lembaga ekonomi. Yang ketiga, apa pengertian lembaga pendidikan? Yang keempat, sebutkan fungsi manifest lembaga pendidikan. Yang kelima, jelaskan fungsi laten lembaga pendidikan. Yang keenam, apa bedanya pengertian fungsi manifest dengan fungsi laten? Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang lembaga sosial lainnya, yaitu lembaga sosial politik. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wawasan serta pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.